teman-teman semua, selamat datang di Bisik Ormawa, bincangan inspiratif dan komunikatif bersama Ormawa FE, podcastnya anak organisasi. Bareng sama aku nih, Dian Teraya, selaku hot podcast kali ini. Nah, sebelum aku mulai, aku mau ngenalin dulu nih ke teman-teman apa itu Bisik Ormawa. Jadi, Bisik Ormawa ini merupakan informasi dan tempat diskusi kita untuk mengetahui berbagai aspek Ormawa FE yang akan disampaikan secara menarik dan interaktif. Oh ya, di podcast kali ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemani sama narasumber keren dan inspiratif kita semua, yaitu bareng Kak Arya. Boleh kalian kenalan? Oke, halo semua. Dengan aku ada mental sedikit, ini aku ketua umum di Majik dari 2023 2024. Oke, baik. Halo, salam kenal Kakak. Ya, Selamat iya, datang Kak. di Bisik Ormawa, podcastnya anak organisasi. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya Kak Arya sendiri? Jadi sih alhamdulillah sih, nggak terlalu aneh-aneh juga. Nah, untuk kegiatan Kakak akhir ini apa aja nih? Kalau boleh tahu. Kegiatan akhir-akhir ini sih 2 hari ini ya, aku tuh sibuk ya organisasi lah dan akhirnya banyak undangan juga segala macamnya. Jadi ada capek juga sebenarnya kan, cuman ya udah emang tanggung jawab kita dan jadi kerjaan aja. Baik. Kalau diangkat sendiri gimana kegiatannya? Kegiatan akhir ini ya perspektif kuliah, UAS juga, dan yang itu ada tanggung jawab di gitu. Oke. Aku mau nanya nih Kak. Kakak kan ketua Imaje nih. Aku mau tanya sejarah singkat tentang organisasi Imaje itu apa ya? Imaje sendiri ya. Jadi Imaje itu dibentuk 11 Maret 2015 ya kan. Jadi sebelum terbentuknya itu ada 2 himpunan kan, satu dari Indralaya, satu dari Bukit, dari Palembang. Dan jadi yang tadi dari Camat, karena NGM gitu. Jadi pada 11 Maret itu mungkin ada satu kesepakatan, akhirnya bersatu jadi Imaje gitu. Oke, baik. Seperti itu ya. Oke, aku mau tahu juga nih, mengulik-ulik personal dari Kak Ade sendiri. Pengalaman apa nih yang berkesan banget selama tahu dan bareng organisasi Imaje ini? Untuk Imaje yang paling berkesan tuh ada sebenarnya banyak kan. Pokoknya seluruh program Imaje pasti berkesan untuk aku karena selalu jalan dengan apa ya, dengan ikhlas dan sebagainya. Cuman ada satu program tuh namanya tahun aku jadi manajer PR itu, manajemen trade. Nah, di mana kami itu ke Lampung bareng itu kan, ada sekitar 15-16 orang lah itu kan. Jadi kami salah satu kami liburan, juga kami di perusahaan, juga kami mengunjungi Unila ini di sana. Jadi kesan-kesan saya tuh apa ya, selalu melekat lah kalau berpikir Pak mau tidur tuh kayak aduh aku pengen tampung lagi gitu dan saya. Oke, pengalamannya sampai ke bawah mimpi ya. Oke, baik-baik. Jadi aku mau nanya juga nih Kak. Dari banyaknya organisasi ini, fakultas ekonomi, kenapa Kakak tuh lebih tertarik masuk ke organisasi Imaje? Kenapa tertarik itu mungkin ini tuh mulai dari aku maba dulu ya. Jadi maba tuh aku ada gaping sedikit di mana pada saat itu ada 2 pembukaan organisasi kan, yang pertama ada BME, yang kedua tuh ya Imaje kan. Cuman pas itu aku mikirnya ya mungkin aku coba Imaje dulu kan, kalau aku di BME itu terlalu jauh lah kan, aku tingkat fakultas kan, jadi akhirnya aku beli Imaje. Terus jalannya waktu aku juga kan udah nyoba BEM juga kan tahun kedua aku di sini kan. Cuman jadi lebih apa ya, berarti lebih gampang mungkin cocok di akunya di Imaje gitu kan, jadi akhirnya aku sekarang di Imaje. Oke, baik. Jalannya dari maba nih teman-teman. Iya. Keren-keren. Terus kalau lihat kak, kenapa tuh masuk BEM? Untuk alasan Bianca masuk BEM ini karena Bianca ini kan introvert ya, jarang untuk sosialisasi. Jadi pernah dapat pengalaman yang mungkin sedikit buruk ya, karena nggak banyak teman ya. Jadi merasa diri tuh rasanya kayak bisa banget ya. Habis itu di mana juga
teman-teman sibuk nih organisasi, aku sibuk apa gitu jadi masuk sibuk. Jadi kepikiran untuk masuk BEM. Biar aku tuh dapat relasi juga ketemu kakak-kakak dan yang menarik-menarik gitu. Iya. Baik, selanjutnya aku mau tahu juga nih Kak, salah satu proker dari Imajay sendiri tuh gimana? Proker unggulan mungkin. Ya, unggulan misalnya. Proker unggulan Imajay sendiri itu tiap kali itu ada namanya section gitu kan. Jadi section itu kayak kami ngelaksanain lomba, juga webinar secara internasional gitu. Jadi target kami itu dari dalam negeri dan juga komunitas di Indonesia, kemudian di luar Indonesia gitu kan. Nah, pada tahun kemarin tuh dilaksanainnya ada 2 lomba di mana ada paper dan display kan. Cuman untuk tahun ini kami usahakan ada lomba lagi. Jadi tunggu aja kabar dari section. Nah, teman-teman tunggu ya, udah disiap tipis-tipis loh oleh Kak Arya nih. Nah, terus boleh juga aku mau tahu nih Kak, alasan kakak menjadi ketua umum Imajay sendiri itu seperti apa? Boleh dong diceritain kalau aja teman-teman mau tahu juga. Oke, alasan aku ya. Yang pertama tuh yang pasti nih kayak Bianca juga kan kayak aku tuh menantang diri sendiri gitu kan apakah aku bisa untuk jadi sebuah pemimpin juga. Jadi dulu juga aku sama kayak Bianca gitu aku terlalu introvert terlalu kayak aku pernah dibilang kan pas maba tuh kayak aku tuh selalu sendiri gitu kan segala macamnya jadi pernah dibilang kayak ah dia ini kasihan sih sendirian gitu kan. Dan dari omongan itu ya aku pengen berkembang juga kan akhirnya ya aku muslim aja aku berkembang di aja sebenarnya akhirnya alhamdulillah gitu dan itu juga alasan kedua aku tuh pengen kayak apa yang aku rasain sama di Imaja tuh ya terus berulang gitu untuk anak-anak bawah aku untuk anak-anak angkatan bawah kan jadi ya Imaja terus kayak gini terus gitu jadi keluarga yang dapet udah senang dapet gitu jadi untuk nanti ya bakal ya belum semoga aja semoga dapat ini terus gitu nanti gitu terus ya ya aja Keren banget ya, keren-keren. Selanjutnya aku mau tahu nih tentang apa namanya ya? Kalau di Imajay itu ada logonya ya, Iya. logo. Nah, aku mau tahu nih makna dari logo Imajay itu sendiri. Oh, boleh Kak? Model sebenarnya aku nggak terlalu tahu ya, cuman secara umumnya aku tahu sih gitu. Jadi Imaje itu kan logonya ini. Jadi Imaje itu kan ada dua warna utama kan, ada biru sama emas gitu. Nah kalau emas itu melambangkan optimisme gitu. Jadi kami kayak optimis kalau kami bisa berkembang, bisa untuk mengabdi masyarakat, bisa untuk mengabdi manajemen gitu kan. Nah untuk warna biru ini melambangkan kepercayaan gitu. Jadi ya semoga aja untuk warga manajemen, untuk mahasiswa manajemen, juga masyarakat luas tetap percaya dengan kami gitu. Nah juga kalau secara sebelah kan ada gunung ya, gambar Imaje ini kan. Jadi gunung besar tuh melambangkan manajemen, kalau yang kecil tuh Imajenya gitu. Jadi ya kurang tahu gitu ya. Oke, keren, keren, keren banget nih makna logonya. Selanjutnya aku mau tahu juga nih Kak dari Kak Adik sendiri ya. Eh, Tentang kakak kan udah jadi ketua umum. Nah, ketua umum ini tuh biasanya tuh punya ego sendiri gitu ya. Iya. Nah, gimana caranya kakak itu biar apa namanya itu mengesampingkan ego kakak sebagai ketua umum dengan tim kakak gitu? Gimana caranya? Untuk cara ego gimana ya pasti kita punya ego masing-masing kan dia kan punya ego kan Pasti yang pasti kan. pasti. Nah jadi ego tuh yang pasti kita tuh harus tahu situasi dulu gitu walaupun misalkan suatu situasi itu memerlukan objektivitas sebuah ketum nah itu tuh ego kita tuh harus dimainkan gitu kan karena kalau kita nggak mainkan ya nanti yang hancur juga organisasi kita gitu kan. Nah, kecuali ya di suatu sisi nggak terlalu dibutuhkan lah gitu kan objektivitas suatu apa namanya ketum kan mungkin misalkan ada poker terus ada konsep acara nah itu tuh ya kami lebih menekankan ke panitia acaranya itu kan jadi untuk ketum tuh jarang ketum langsung kecuali ada yang apa ibaratnya ada yang saran-saran dari kami yang mungkin kami ajuin ke mereka kalau enggak ya nggak diterapin ya udah nggak apa-apa gitu jadi tahu situasi aja untuk memegang itu. Oke, keren, keren. Nah, selain dari ketua umum kan kakaknya jadi mahasiswa. Boleh dong spill gimana caranya kakak bagi waktu antara menjadi mahasiswa dengan ketua umum? Oke, membagi waktu ya.
Aku membagi waktu tuh untuk mingguan. Untuk mingguan tuh ada dua, ada weekday sama weekend. Juga untuk jam, untuk waktu tuh mungkin aku bagi jadi siang sampai sore, terus juga malam gitu. Jadi di mana siang sore sama weekday-nya aku fokus kuliah gitu kayak tugas-tugas, terus juga untuk kuliah-kuliah segala macamnya. Nah untuk malam sama weekend itu ya aku fokus organisasi kan. Cuman untuk pikiran aku ya pasti selalu jalan untuk organisasi kan. Karena ya itu tadi kalau aku nggak bikin organisasi, ya ketinggalan jauh pasti gitu kayak saat ada masalah-masalah tuh pasti ada tiap harinya malah harus ada jadi harus selalu berpikir terus cuma kita juga nggak bisa ninggalin yang namanya kewajiban kita kan sebagai mahasiswa gitu. Keren, keren banget nih. Dengar ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya mungkin kakak udah kayak Kan aku pengen nanya Bianca juga enggak? boleh boleh. Bianca kan baru masuk organisasi kan. Iya. Itu juga Bianca tuh gimana tuh? Karena aku tuh udah jawab tadi karena masalah bagaimana menjaga waktu kuliah sama organisasi. Kalau Bianca sendiri gimana tuh? Kan baru masuk organisasi juga kan? Oh ya, untuk Bianca sendiri itu masih belum bisa bagi waktu. Kadang juga pernah sekali bolos ya. Karena nggak tahu mau izinnya itu gimana sama dosennya. Karena masih takut-takut gitu sama sama dosennya. Jadi mungkin mau belajar lagi nih dari kakak yang lain juga gimana caranya mungkin juga belajar dari itu kan gimana cara untuk kita bagi waktu dari organisasi sama kuliah. Tapi sejauh ini untuk hal ini tuh aman-aman aja. Benar ya. Aman-aman banget. Yang tadi aku saranin bisa diterapkan juga gitu ya. Betul betul banget. Iya. Juga mungkin kadang yang bikin kita nggak sibuk banget untuk kuliah sama organisasi ini kemalasan mungkin ya. Kayak kita udah males, kayak kita udah ngerasa progres segala macam, akhirnya kita capek badan tuh dengan tugas, karena akhirnya tugasnya lewat deadline gitu kan. Udah kadang udah lewat seminggu baru kita kerjain kan bersadar gitu. Kadang juga lebih mepet-mepet deadline baru dikerjain. Nah itu juga yang bikin nggak seimbang kan. Sebenarnya bukan dari organisasinya gitu, cuman dari diri kita sendiri. Apa kita bisa untuk apa ya tahu kepentingan lah tahu prioritas kita sebagai mahasiswa gitu. Betul banget nih. Nanti Bianca bakal nerapin ya Iya, apa yang iya. dibilang Kak Abia nih. Buat teman-teman juga harus nerapin ya. Yang penting nih. Oke, udah nggak kerasa banget ya udah sejauh ini kita ngulik-ngulik tentang organisasi Imaja Evolusi bareng Kak Arya. Nah, boleh nih Kak, kakak memberikan closing statement atau apa ada yang kakak mau sampaikan kepada penonton setiap podcast kita nih pada hari ini? Ya, mungkin teman-teman mahasiswa ya secara khususnya ya untuk yang ikut organisasi yang kalian harus juga tahu prioritas kuliah kalian ya sampai kalian tuh menyalurkan kuliah kalian demi organisasi kan karena yang bikin lulus kalian tuh ya kuliah bukan organisasi kan jadi untuk juga untuk yang semester tua kalian proposal skripsi untuk semester muda ya kalian cari pengalaman juga gitu jadi kalian juga menyeimbangkan antara waktu kuliah sama waktu organisasi dan juga jangan lupa kalian juga jaga kesehatan sih karena itu paling penting gitu kalian kalau nggak sehat kan nggak bisa organisasi kan nggak bisa kuliah juga kan jadi itu paling pentingnya gitu mungkin itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Arya udah mau nih apa namanya berbagi share pengalaman kakak selama organisasi. Mungkin kita cukupkan aja sampai kali ini ya podcast kita. Semoga podcast kali ini tuh memberikan insight kita semua. Baiklah, sampai jumpa lagi di Bisik Ormawa selanjutnya. Mungkin selanjutnya bakalan lebih seru nih. Dadah, bye-bye guys, see you. Yeay.